Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini kita akan mereview dari race weekend dan balapan Grand Prix MotoGP Australia di sirkuit Phillip Island 2025. Seperti kita ketahui memang secara umum Aprilia bener-bener kencang banget di sirkuit ini. Di balapan sprint ya, Marco Bezzecchi menang ya. Di balapan utamanya, di balapan Grand Prix di hari Minggu atau hari Ahad, itu yang menang adalah kejutan, yaitu adalah Raul Fernandez, teman-teman sekalian. Dan Raul Fernandez menjadikan sirkuit Phillip Island menjadi tempat di mana dia berhasil menyegel kemenangan di kelas MotoGP-nya setelah dia berkiprah di kelas primer ini 4 tahun ya, 4 tahun semenjak dia pindah dari Moto2. Cukup lama ya. Dan ini juga membuat ya MotoGP 2025 juga cukup spesial. Kenapa? Karena kita bisa melihat back to back berturut-turut ya, pembalap yang baru menang di kelas MotoGP itu terjadi 2 kali berturut-turut. Setelah di Indonesia kita bisa lihat Fermin Aldeguer itu berhasil memenangkan balapan Grand Prix pertamanya di tahun debutnya, di tahun rookie-nya dia gitu ya. Dan bahkan seorang Pedro Acosta juga belum pernah melakukan hal ini, gitu teman-teman sekalian ya. Ini bahkan Pedro Acosta di tahun keduanya ini hitungannya belum pernah menang di balapan Grand Prix, teman-teman sekalian. Sementara Aldeguer udah. Dan yang kedua adalah Raul Fernandez ini. Jadi total di 2025 ini, di musim 2025 ini ada 3 pembalap, teman-teman sekalian. 3 pembalap yang akhirnya mengecap kemenangan di kelas primer MotoGP. Setelah kita ketahui sebelumnya ada Alex Marquez, akhirnya menang di MotoGP setelah beberapa tahun berkiprah. Semenjak pertama dia naik ke MotoGP ya di Honda, terus habis itu pindah ke Gresini Racing dan segala macam, dan akhirnya tahun 2025 akhirnya Alex Marquez bisa memenangkan balapan MotoGP. Lalu yaitu Fermin Aldeguer dan juga sosok dari Raul Fernandez. Dan saya udah catat juga di tmcblog.com, secara umum ini menyamakan rekor yang terakhir hadir di tahun 2023, di mana di tahun itu juga ada 3 pembalap yang baru mengecap kemenangan di kelas primer. Saat itu 2023 ada Marco Bezzecchi, ada Johan Zarco, dan juga ada Fabio Di Giannantonio. Nah, kalau nggak salah Johan Zarco menangnya di Australia juga tuh. Nah, gitu ya. Ini menarik ya. Jadi secara umum juga ini menyebabkan 2025 juga cukup menarik. Dan kemenangan dari Raul Fernandez ini menandakan bahwa ini juga kemenangan pertama buat Trackhouse Racing di kelas MotoGP. Setelah kalau kita coba tracing ke belakang, Trackhouse Racing ini merupakan tim baru yang awalnya itu slotnya itu dipakai oleh yang namanya RNF. Terus ke belakang itu panjang sih perjalanannya, dan akhirnya Trackhouse Racing bisa mengecap kemenangan pertamanya melalui Raul Fernandez. Walaupun awal-awal saya pikir wah mungkin Ai Ogura yang bisa menang di di Trackhouse Racing, tapi ternyata Raul Fernandez. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Lalu apalagi yang bisa kita bahas ya, secara umum Aprilia Racing itu sukses banget. Yang pertama emang karakter dari sirkuitnya, sirkuit Phillip Island itu terkenal memang sirkuit yang flowing. Hanya ada 2 titik di mana kita melakukan pengereman dan speednya rendah, yaitu di Miller Corner, dulu namanya Honda Corner, lalu ada MG Corner. Selain dari 2 titik tersebut, super fast flowing, terus habis itu ada long corner, fast corner, dan segala macam. Dan ini memang klop banget sama desain awal dari sosok Aprilia RSGP. Terutama kalau kita lihat mereka memiliki part yang namanya ground effect fairing. Aprilia adalah pabrikan pertama, harus dicatat, yang mengembangkan MotoGP dengan ground effect fairing. Ya, ground effect fairing. Walaupun untuk menggunakan downforce pada saat miring, yang pertama itu sebenarnya Ducati, tapi Ducati tidak menggunakan ground effect fairing. Mereka lebih memilih menggunakan yang namanya downwash duct ya, sebuah diffuser yang ada di depan gitu ya. Nah, itu nanti kita akan bahas di vlog-vlog teknis selanjutnya. Dan kenapa ya mereka Aprilia kenceng ya, salah satunya itu. Dan kalau kita bisa lihat di tahun 2025 ini pasca rehat musim panas, itu Trackhouse Racing itu
katanya sih ya, itu mendapatkan support atau supply part-parts yang levelnya itu factory, lebih lanjut. No wonder memang jadi akhirnya Raul Fernandez itu memiliki performa yang bisa dibilang ya 11-12 ya. Walaupun kalau menurut saya hal ini juga cukup secara umum cukup strategik dan harus dilakukan oleh Aprilia, terlepas dari absennya yang terlalu panjang dari sosok dari Jorge Martin, sehingga Aprilia harus punya keputusan seperti ini agar mereka memiliki data yang cukup valid untuk bisa pengembangan motor RSGP 25. Oleh karena itu butuh banyak pembalap yang melakukan ini. Gak boleh yang namanya Raul Fernandez menggunakan malah RSGP 24 sampai Aegura 24. Jadi terlalu terdikotomisasi pengembangannya RSGP 25 dan RSGP 24. Jadi nggak pakai ya pengembangan yang dipakai dari Raul Fernandez ya untuk pengembangan dari motor factory. Nah, tapi kalau sekarang apalagi setelah summer break di mana Trackhouse itu mendapatkan supply part-part yang terbaru juga dan levelnya itu sama seperti yang dipakai oleh tim pabrikannya dari Aprilia, yaitu Aprilia Racing, itu membuat performa mereka juga cukup bagus. Dan kalau menurut saya sih ya dan di Phillip Island itu membuktikan banget ya. Jadi nggak hanya tim pabrikan yang bisa bicara banyak. Kita bisa lihat ya di podium balapan utama di Phillip Island di MotoGP Australia 2022 itu dua pembalap terdepan, posisi 1 dan posisi 2, podium 1 dan podium 2 adalah pembalap dari tim satelit, ya kan? Trackhouse Racing dan juga VR46 Pertamina Enduro. Dua-duanya ini adalah tim satelit yang disupport secara factory gitu ya. Tapi tetap namanya tim satelit, teman-teman. Dan ini menyebabkan banyak orang berpikir bahwa memang tahun 2025 ini jarak perbedaan dikotomisasi antara tim factory atau tim pabrikan dengan tim satelit itu makin kecil, tipis perbandingan antara mereka. Kalau misalkan bicara mengenai part, mungkin aja kayak misalkan aerofairing dari yang dipakai oleh Raul Fernandez banyak merupakan 3D printing dan segala macam. Tapi kalau untuk yang dipakai oleh Bezzecchi itu banyaknya dari karbon, tapi dengan detail desain yang mirip, sama, bisa dibilang sama banget ya, ini dipakai oleh keduanya. Dan inilah yang membedakan sekarang antara tim factory dengan tim satelit, terutama yang satelit yang disupport oleh factory seperti kayak Trackhouse Racing dan juga VR46. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, untuk Pecco Bagnaia sendiri ini juga cukup menarik ya. Di balapan di Australia ini dia kelihatan bener-bener kayak melanjutkan permasalahan dia. Cuman permasalahan dari Pecco Bagnaia yang sama-sama finish, sama-sama tidak memperoleh poin pada saat sprint, dia finish posisi belakang, terus di balapan utama dia crash. Itu agak sulit untuk bisa menyalahkan, kalau menurut saya menyalahkan dari mesin atau mesin GP25. Kenapa? Karena faktanya di Gian Antonio bisa podium gitu, dan ini menyebabkan bahwa agak sulit untuk bisa menyalahkan mesin gitu ya. Sementara mesin yang dipakai Pecco Bagnaia baik di Indonesia maupun di Australia itu pada dasarnya sama persis dengan mesin yang dipakai di Motegi pada saat dia memenangkan balapan sprint dan juga balapan utama. Ini sebuah jadi pertanyaan, apakah benar perbedaannya hanya karena disc brake? Karena kita ketahui di Motegi dia pakai disc brake yang paling besar bagian depannya, cakram rem depannya itu paling besar. Sementara di Indonesia dan juga di Australia itu Brembo tidak memberikan opsi disc brake yang besar tersebut. Nah, mungkin itu gitu ya. Namun untuk mengatasi permasalahan dari Pecco Bagnaia, kabarnya Ducati sudah mempersiapkan solusi ke arah sasis untuk balapan di Malaysia akhir pekan ini nih. Akhir pekan ini kita akan lihat bedanya apa nih, apakah benar-benar sasis baru ataukah hanya update pengembangan dari sasis yang udah ada. Nah, tapi yang pasti adalah Tardozzi bilang memang mereka memiliki solusi mengenai sasis dari Pecco Bagnaia untuk di Malaysia nanti. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jika kita bicara terakhir nih ya, jika kita bicara mengenai World
klasifikasi dari kejuaraan dunia, ya juara dunia 2025 sudah pasti dipegang oleh Marc Marquez gitu ya. Tinggal masalahnya siapa yang akan finish di posisi 2, posisi 3 dan posisi 4 dan seterusnya ke belakang. Terutama di posisi 2 dan 3 ya, Prerak dan Perunggu. Pecco Bagnaia baru aja ya terlempar dari zona medali gitu, bisa dibilang kayak gitu. Karena dia setelah balapan yang 0 poin di Australia, akhirnya turun ke posisi 4. Sekarang yang di posisi 3 ada Marco Bezzecchi dengan jarak 8 poin, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Pecco. Sementara Bezzecchi ke Alex Marquez yang bertengger di posisi 2 itu berjarak 97 poin. Ya, kalau misalkan di depannya itu ada 3 balapan, Malaysia, Portugal dan juga Valencia, 97 kalau dibagi 3 ya itu kan sekitar 32 poin ya, 32 poin. Jadi kalau menurut saya Alex Marquez itu harus menjaga ya, dia harus damage limitation, bagaimana caranya biar dia tidak kehilangan lebih dari rata-rata 32 poin di setiap seri nanti, di Sepang, di Portimao dan juga di Ricardo Tomo di Valencia. Dan menurut saya 32 poin di 2 balapan, sprint race dan juga balapan utama, harusnya sih tidak terlalu sulit untuk sosok dari Alex Marquez yang menggunakan GP24. Mungkin dia harus melihat bagaimana cara balapan dari Toprak Razgatlioglu di race 2 WSBK finale di Jerez, di mana Toprak tidak toprak banget gitu. Tidak banget toprak banget. Ya, maksudnya Toprak tidak memperlihatkan gaya balap seperti yang biasanya Toprak gitu, yang agresif dan segala macam. Dia benar-benar sangat perhitungan, sabar dan segala macam. Dan akhirnya dia nggak perlu harus mengalahkan yang namanya Bulega di race 2 tersebut, karena dengan posisi top 10 aja Toprak itu bisa menyegel gelar juara dunia pada saat itu. Dan akhirnya dia finish posisi 3 dan akhirnya Toprak meraih gelar juara dunia WSBK ketiganya dan menjadi juara dunia WSBK di tahun 2025 ini. Dan saya pikir Alex Marquez harus benar-benar mempelajari mentalitas dari Toprak Razgatlioglu di race 2 WSBK Jerez yang sabar dan segala macam, sehingga dia tetap bisa menjaga posisinya, damage limitation, melimitasi kerusakan yang hadir gitu ya, sehingga dia tidak terlalu, kalau misalkan memang Bezzecchi memang udah bener-bener kencang ya sekarang, memang kelihatan kencang banget, ya nggak kalah jauh-jauh banget lah dari Bezzecchi, sehingga nanti di akhir musim 2025 ini dia masih tetap berada di posisi 2. 1-2 sibling Marquez bersaudara ini adalah sejarah lagi di dunia Grand Prix sepeda motor, di mana 2 kakak beradik sekandung itu bisa finish klasemen di posisi 1 dan 2. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, analisa saya, review saya mengenai Grand Prix MotoGP Australia. Jika memang ada yang kurang, silakan teman-teman sekalian tulis di kolom komentar kira-kira apa yang mau kita bahas ke depan ya. Jelang mungkin ada yang ketinggalan di Grand Prix Australia atau juga jelang MotoGP di Malaysia nanti. Itu aja, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.